Halo semuanya, aku orang Korea dan sekarang udah lebih dari 3 tahun belajar bahasa Indonesia. Namun karena tidak menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten, kemampuan bahasa Indonesia aku masih jauh dari kata baik. Aku mulai berpikir bahwa kalau tidak terus digunakan, kemampuan bahasa Indonesia tidak akan berkembang, bahkan bisa semakin menurun. Karena itulah, aku berpikir kenapa tidak mencoba membuat video dalam bahasa Indonesia. Kedepannya, aku ingin membuat video untuk berdiskusi dengan kalian tentang berbagai isu yang sedang terjadi di Indonesia maupun di Korea Selatan. Hari ini, aku ingin membahas program MBG, Makan Bergizi Gratis. Setauku belakangan ini program MBG menjadi salah satu topik yang cukup kontroversial dan banyak diperdebatkan di Indonesia. Sebenarnya alasan aku mulai belajar bahasa Indonesia adalah karena aku berpikir Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di masa depan. Jumlah penduduknya sangat besar, proporsi generasi mudanya juga tinggi. Biaya tenaga kerja relatif masih kompetitif, dan menurut pengalamanku banyak orang Indonesia juga sangat rajin bekerja. Selain itu, ketika melihat pembangunan infrastruktur pada masa Presiden Jokowi, seperti pembangun jalan tol dan proyek pemindahan ibu kota, aku berpikir bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Namun kemudian presidennya berganti dan aku mendengar bahwa salah satu program utama presiden baru adalah MBG. Jujur aja, aku sangat terkejut saat pertama kali mendengarnya. Aku langsung berpikir, sekarang di kondisi seperti ini, menurutku ada beberapa alasan mengapa aku kurang setuju dengan program MBG. Pertama, beban anggarannya terlalu besar. Salah satu alasan aku optimis terhadap masa depan Indonesia adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan proporsi anak muda yang tinggi. Kenapa banyak anak muda itu penting? Karena itu berarti ada banyak orang yang bisa bekerja dan berkontribusi pada perekonomian. Jika banyak orang bekerja dan menghasilkan nilai tambah, ekonomi akan tumbuh. Namun masalahnya, saat ini lapangan pekerjaan di Indonesia juga belum sepenuhnya mencukupi. Masih banyak anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam kondisi seperti ini, jika pemerintah menjalankan program MBG dalam skala yang sangat besar, jumlah penduduk yang besar justru bisa berubah menjadi beban fisikal yang semakin berat. Apalagi saat ini program MBG juga belum diterapkan secara penuh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jika cakupan program ini terus diperluas di masa depan, maka anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar dari tahun ke tahun. Dan itu membuatku khawatir terhadap kondisi keuangan negara dalam jangka panjang. Kedua, apakah MBG benar-benar kebijakan yang paling dibutuhkan saat ini? Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul di pikiranku. Jika Indonesia memiliki anggaran yang tidak terbatas, tentu tidak ada masalah. Tetapi kenyataannya anggaran negara selalu terbatas. Karena itu pemerintah harus menentukan prioritas. Menurut pendapat pribadiku, Indonesia saat ini masih butuhkan lebih banyak investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Aku selalu berpikir bahwa jalan tol, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pembangkit listrik akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Jika investasi masuk, perusahaan akan membuka pabrik. Jika pabrik bertambah, lapangan kerja juga bertambah. Dan jika lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat akan meningkat. Karena itulah aku sering bertanya-tanya apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk memprioritaskan MBG? Sebagian orang yang mendukung MBG mengatakan bahwa program ini juga dapat menciptakan banyak lapangan kerja.
Mereka berpendapat bahwa akan dibutuhkan banyak orang untuk menyiapkan makanan, memasak, mengemas, dan mengantarkannya. Selain itu, para petani, pedagang bahan makanan, dan pelaku usaha di sektor pangan juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini. Aku memahami logika tersebut dan menurutku itu memang masuk akal. Namun pertanyaannya adalah apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh MBG akan lebih besar dibandingkan investasi di bidang infrastruktur? Misalnya, memperluas jalan, membangun jalan tol, membangun pelabuhan, atau menarik perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Jika perusahaan-perusahaan besar datang dan membangun pabrik di Indonesia, bukankah itu juga akan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sangat besar? Ketika memikirkan hal ini, aku sering teringat pada pengalaman Korea Selatan. Setelah Perang Korea pada tahun 1950-an, Korea Selatan merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Namun pada tahun 1970-an, pemerintah mulai membangun infrastruktur secara besar-besaran dan mendorong perkembangan industri manufaktur serta industri berat dan kimia. Menurutku, kebijakan-kebijakan itulah yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Salah satu contohnya adalah jalan tol Gyeongbu yang menghubungkan Seoul dan Busan. Dengan adanya jalan tol tersebut, distribusi barang menjadi lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan. Tentu saja Indonesia dan Korea Selatan memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung. Namun, pengalaman Korea membuatku berpikir bahwa investasi pada infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja juga merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, MBG tetap memiliki tantangan besar meskipun program ini berjalan dengan baik. MBG berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Karena anggaran negara terbatas, yang terpenting bukan hanya memberikan makanan, tetapi juga bagaimana menyediakan makanan yang berkualitas dengan anggaran yang tersedia. Aku pernah melihat wawancara seorang siswa di CNN Indonesia yang mengatakan bahwa makanan yang diterimanya kurang enak. Tentu saja setiap anak memiliki selera yang berbeda-beda. Bisa saja siswa tersebut hanya menyampaikan pendapat pribadinya. Namun menurutku tidak mudah menyediakan makanan yang memuaskan jutaan siswa dengan anggaran yang terbatas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki iklim panas sepanjang tahun. Di Korea Selatan, sebagian besar sekolah memiliki kantin atau ruang makan sendiri. Ketika jam makan siang tiba, para siswa langsung makan di sekolah. Meskipun demikian, kasus keracunan makanan kadang-kadang masih bisa terjadi. Dari apa yang aku lihat di beberapa daerah di Indonesia, makanan MBG seringkali dimasak di tempat lain lalu dikirim ke sekolah. Jika makanan harus dikirimkan dalam cuaca yang panas, tentu tantangan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan menjadi lebih besar. Bahkan jika program MBG berjalan dengan baik di beberapa daerah saat ini, tantangan yang dihadapi bisa menjadi jauh lebih besar ketika program ini diperluas ke seluruh Indonesia. Semakin luas cakupannya, semakin sulit pula menjaga kualitas makanan, distribusi, dan pengawasannya. Dan pada saat yang sama, beban anggaran pemerintah juga kemungkinan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itulah aku masih memiliki banyak pertanyaan mengenai keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Tentu saja ini hanya pendapat pribadiku. Aku ingin mendengar pendapat kalian juga.